Guys, welcome to my channel. Di video kali ini aku mau ngebahas beberapa berita yang sangat viral di akhir-akhir ini, yaitu tentang pemulangan pekerja migran Indonesia dari Malaysia untuk balik ke negara asal, yaitu Indonesia, yang dibantu oleh tim artis yaitu Uya Kuya dan juga istrinya. Oh ya teman-teman, jadi di sini aku agak pelankan suara aku ya. Dan seperti biasa, sebelum mulai video ini, sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk informasi ataupun video yang selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe. Oke teman-teman, jadi di video ini aku cuma mau menanggapin tentang video yang beredar, yaitu tentang seorang artis Indonesia yang menolong pekerja migran Indonesia untuk balik ke Indonesia. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dari perbuatan beliau untuk menolong pekerja migran Indonesia yang memiliki case ataupun permasalahan untuk balik ke Indonesia. Tapi teman-teman, kalian harus tahu pekerja migran ini yang memiliki case ataupun permasalahan untuk balik ke negara asal itu bukan dikarenakan kekejaman daripada negara Malaysia, tetapi itu kebanyakan ialah dikarenakan oleh perbuatan mereka sendiri. Contohnya ketika mereka datang ke Malaysia mungkin berlibur ataupun melancong, ataupun kemungkinan kebanyakan dari mereka juga sebelumnya sudah kerja di tempat yang selayaknya, tetapi mereka tidak nyaman ataupun mereka ingin mencari kebebasan di luar sehingga mereka cabut dari tempat kerja mereka. Jadi ini banyak banget juga pengalaman kita, teman-teman kita yang bekerja dengan kita juga sebelumnya, tetapi mereka memilih untuk keluar. Kalau di sini biasanya kita panggil mereka lari dari agen gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman kita juga banyak yang seperti itu ketika sudah bekerja dengan kita, bekerja sama-sama di satu company ataupun di satu agen gitu ya, tapi mereka memilih untuk keluar dikarenakan alasannya adalah untuk mencari kebebasan, sehingga permit yang mereka ada yang dari tempat kerja yang sebelumnya otomatis sudah hangus dong ataupun sudah expired. Jadi ketika itu mereka sudah menjadi pekerja yang ilegal di negara orang. Jadi sebenarnya 90% itu dikarenakan oleh perbuatannya sendiri, tetapi mungkin dalam 10 atau 15% itu dikarenakan karena nasib yang tidak baik ya teman-teman. Contohnya ketika dia datang ternyata agennya itu menipu, tapi kebanyakan juga ya teman-teman, agen yang menipu mereka itu kebanyakan juga orang kita juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin melihat video aku ini, kalau kalian adalah agen yang suka menipu orang-orang kita, tolong kalian bertobat, dikarenakan itu sangat memberikan efek yang sangat-sangat berbahaya juga ya teman-teman. Baik itu nama negara Indonesia dan juga negara Malaysia, itu sangat memperburuk nama negara, kedua negara ini, dan juga sangat memperburuk keadaan, baik itu keadaan dari pekerja yang kalian tipu, itu sebenarnya sudah sangat membahayakan sih. Jadi buat teman-teman yang mungkin kalian adalah agen yang suka membohongi ataupun menipu pekerja dari Indonesia, tolong kalian stopkan, karena kasihan banget loh kalau mereka sampai di Malaysia. Ini bukan negara kita loh, jadi kasihan banget kalau sampai mereka udah sampai di Malaysia ternyata itu ditipu, akhirnya sampai di Malaysia menjadi pekerja yang ilegal ataupun yang tidak resmi, dan juga mereka menjadi terlantar, dan ketika mau balik ke Indonesia itu sangat susah. Tapi ya teman-teman, di sini saya mau meluruskan kalau sebenarnya di akhir-akhir ini ketika pemerintahan Jokowi, sebenarnya pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Malaysia itu sudah ada membuat kerjasama yang baik, terutamanya untuk pekerja migran Indonesia yang memiliki kesulitan ataupun permasalahan untuk balik ke negara asal, yaitu ke Indonesia, dikarenakan dokumen mereka. Sebenarnya pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Malaysia sebenarnya sudah membuat kemudahan, yaitu yang namanya rekalibrasi tenaga kerja, dan itu sudah berlangsung kalau tidak salah 2 tahun ya teman-teman. Jadi buat pekerja migran Indonesia yang memiliki permasalahan atau kesulitan untuk balik ke Indonesia, mereka sebenarnya sudah dibuat kemudahan
yaitu dengan mereka membuat temu janji untuk pergi ke KBRI ataupun Embassy Indonesia, dan di sana mereka akan diproses dan seterusnya mereka pasti boleh balik ke Indonesia. Tapi jangan lupa ya teman-teman, di Indonesia sendiri juga banyak pekerja terutamanya untuk ART ataupun pembantu rumah tangga yang mengalami hal yang sama. Jadi jangan ditarenakan video-video yang beredar ini buat teman-teman yang sudah memiliki niat untuk bekerja ke Malaysia ini dan kemungkinan memiliki niat yang baik, yaitu dengan mendapatkan ataupun mencari agen yang resmi, kalian jadi merasa takut untuk datang ke Malaysia. Itu tidak ada hubungannya sama sekali ya teman-teman. Sekarang itu semuanya tergantung di diri kita. Kalau kita mencari agen yang betul-betul, dan di video-video aku sebelumnya di sana aku sudah bagi tahu agen-agen yang resmi dan juga bagaimana cara pengurusannya. Dan kalau kita mau niat yang baik, kita mengikuti prosedur ataupun cara untuk bekerja ke Malaysia ini yang betul, saya pastikan kalian akan aman kok di Malaysia ini. Seperti yang udah aku sebutkan, bahwasannya Malaysia ini sebenarnya sangat kuat dengan undang-undang. Jadi kalau kita datang ke Malaysia untuk tujuan yang baik dan kita mengikuti undang-undang ataupun prosedur yang ada, kita pasti aman. So, semoga video ini membantu. Dan juga buat teman-teman, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, dan juga subscribe. Dan juga share ke sosial media kalian, karena subscribe itu gratis. Ingat ya teman-teman, subscribe itu gratis. So, sekian video hari ini. Semoga video ini bermanfaat. See you next video. Bye-bye.